Shalom saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah lagi pada saat ini. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, segenap kekuatan kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sembah namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, syukur bagimu. Oh, Roh Kudus mengalir memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Kau yang layak untuk
saatnya kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, amin, amin. Shalom saudaraku, saya percaya ada sukacita yang besar pada hari ini karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Tiba saatnya untuk kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji memuliakan namanya yang agung, yang dahsyat. Mari saudaraku kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia. Siap untuk kita menyanyikan lagu berikutnya dengan penuh antusias kepada Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tak terlukiskan ya kasih yang Kau berikan. Amin. Karya termegah, tidak dapat yang saya menandingi, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, Kau setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan maha kuasa.
karyanya yang termegah, karya termegah. Amin. Tiada bandingannya dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu. Dia Allah yang setia, setia menjagaku. Kan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Amin. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai selamanya, ya Tuhan, sampai selamanya. Amin Yesus. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, syukur. Sebab sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Sebab di dalam Engkau ada pengharapan yang besar Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada sukacita yang dilimpahkan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kita akan mengurangi sukacita kami Tuhan kepadamu Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang telah menang atas maut. Kami mengucap syukur mengenal kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kebenaran yang luar biasa yang membuat hidup kami kuat. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia ya Yesus dan berharga. Terlalu
bagiku ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku ya Yesus. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di minggu yang pertama bulan Mei tahun 2020. Tanpa terasa sudah 1 bulan lebih kita melakukan kebaktian di rumah. Saya terus berharap kita semakin kuat, kita dapat semakin beradaptasi dengan situasi semacam ini. Sehingga kita tidak lagi susah, tidak lagi sedih, tetapi kita semakin
meningkatkan sukacita kita, kemampuan kita untuk menghadapi situasi seperti hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya terus berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara dilimpahkan oleh Tuhan kekuatan, saudara terus-menerus dilimpahi oleh Tuhan hikmat, pengertian, agar supaya kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan sementara kita ada di rumah. Kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan terus mengalir melimpah-limpah dalam hidup kita. Terjadilah di dalam nama Yesus atas saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus, karena ini adalah minggu yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kita persiapkan hati kita sebaik-baiknya. Saya memberi judul khotbah hari ini adalah jalan sempit. Khotbah saya masih berkenaan dengan pertobatan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kemudian minggu lalu kita ingin menjadi produktif, bukan negatif. Dan hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Kita harus berjalan di jalan yang sempit. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kita dari dari Injil Matius, Fatsal 7 ayat 12 sampai 14. Mari kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, judul khotbah saya hari ini adalah jalan sempit. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita bertobat, maksud saya, maka kita tidak bisa kembali kepada kehidupan kita yang lama. Sama seperti ketika kita menghadapi situasi yang baru, COVID sekarang ini. Saudara dan saya tidak bisa sama seperti kemarin. Kita harus punya protokol kehidupan yang baru. Kita harus ada di rumah, kita tidak boleh ada di kerumunan orang banyak, kita harus sering cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus jaga imun kita supaya selalu sehat, selalu kuat. Demikian juga ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, percaya kepada Yesus, maka ada jalan yang wajib kita lalui. Kita tidak bisa lagi lewat jalan yang luas. Kita harus lewat jalan yang sempit. Jalan sempit di sini jangan dipikir
jalan sengsara, sedangkan jalan luas, lebar adalah jalan yang penuh sukacita. Tidak. Jalan yang sempit adalah jalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jalan yang lebar adalah jalan menurut sesuka hati kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Untuk itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jalan sempit secara praktis? Jalan sempit di sini dimaksudkan adalah jalan moralitas. Kita harus mulai berbuat, berbicara, berlaku seperti orang yang bermoral. Seperti kata Tuhan Yesus, seluruh isi kitab Taurat adalah apa yang engkau mau orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Ini yang harus mulai kita lakukan. Kita harus ada di jalan moral. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika orang dunia berkata dalam bahasa yang negatif, kalimat yang negatif, kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau tidak mau dipukul, jangan mukul. Seandainya kita bisa mempraktekkan itu saja, itu sudah bagus, saudara-saudara, menurut ukuran orang dunia. Namun dalam iman kepada Kristus, kita harus menjadi pelaku firman yang positif. Kalau jangan, itu dengan diam saja sudah cukup bagus. Tapi kalau kalimat positif, kita harus melakukan sesuatu. Yesus berkata, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, itulah yang harus engkau lakukan kepada mereka. Kalau engkau ingin dilayani, maka yang harus kamu lakukan adalah melayani orang lain. Kalau kamu ingin orang lain mengerti perasaanmu, maka engkau harus hidup mengerti perasaan orang lain. Kalau engkau ingin orang lain memberi kepadamu, maka engkau harus lebih dulu melakukan memberi kepada orang lain. Kalau engkau ingin agar supaya orang lain menerima engkau dengan wajah yang gembira, dengan senyum, maka yang harus engkau lakukan adalah menerima orang lain dengan wajah yang gembira, dengan senyum. Itulah yang saya katakan sebagai jalan moral. Seandainya orang-orang di dunia ini memiliki moral seperti itu, melakukan apa yang dia ingin orang lain lakukan kepada dia, maka dunia ini akan aman, saudara-saudara. Saudaraku sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jalan yang sempit adalah kita berjalan di jalan kebenaran. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berjalan di jalan kebenaran, saudaraku sekalian, pengertiannya adalah Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya ketika kita berjalan di jalan kebenaran, maka kita berjalan di jalan Yesus. Jalan yang sempit adalah jalan Yesus. Kita tidak punya keleluasaan untuk berjalan semaunya kita sendiri. Saudara dan saya sudah kontrak dengan Tuhan. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan sudah membeli kita. Maka kita harus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi hidupku adalah milik Kristus. Kita tidak leluasa lagi untuk hidup semau kita. Mengikuti jalan pintas, mengikuti ambisi kita, mengikuti emosi kita, mengikuti pikiran kita, mengikuti pengetahuan kita sendiri. No. Saudaraku sekalian, sejak kita percaya kepada Yesus, kita mengadakan kontrak dengan Tuhan. Kita harus berjalan di jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah jalan Yesus Kristus. Kita harus hidup berdasarkan kebenaran Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Dia adalah wujud Allah, Dia adalah juru selamat. Dia sudah ada sejak dunia ini dijadikan. Bagi kita, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Itu harga mati. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang menolak Yesus, orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, itu terserah dia. Mengapa mereka berkata begitu? Oleh karena mereka tidak tahu, atau mereka punya agenda lain, atau mereka tersesat, itu urusan mereka. Kita tidak ikut kebenaran orang banyak, kita tidak ikut kebenaran umum, kita ikut kebenaran Yesus. Kita tidak punya keleluasaan untuk berjalan di jalan yang lebar. Kita harus berjalan di jalan yang sempit, dan jalan yang sempit itu adalah Yesus. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, jika Yesus berkata, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Jika engkau diminta bajumu, berikan jubahmu. Ini jalan Yesus. Saudaraku sekalian, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah upahmu? Orang dunia juga melakukan hal yang sama. Karena itu, saudaraku sekalian, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini jalan sempit. Ini jalan Yesus. Saudaraku sekalian, Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita di hadapan Allah, berbahagialah, ada 8 kata bahagia. Itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang harus menjadi standar hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, jalan yang sempit di sini maksudnya adalah
kita tidak berjalan menurut kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan diri sendiri, ya, ego, ingin mencapai kesombongan tertentu dan lain sebagainya, agenda-agenda yang lain. Tidak. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya harus berjalan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus berkata ketika dia mati dan kemudian bangkit, dia bertemu murid-muridnya, dia berkata, mulai sekarang beritakanlah kepada dunia tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi hidup kita sekarang ada di jalan yang sempit, maksudnya agar supaya kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita tidak berjalan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi dengan kebenaran Kristus. Kita tidak dibenarkan oleh diri kita sendiri, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara, jalan yang sempit itu sempit menurut ukuran orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sepertinya sulit, sepertinya susah, sepertinya tidak mungkin. Tetapi jalan yang sempit bagi orang yang percaya kepada Yesus, jalan yang sempit itu adalah jalan yang indah, jalan yang penuh kasih karunia, jalan yang penuh kemenangan. Saudara dan saya berjalan dengan nilai-nilai ilahi. Saudara dan saya dicetak ulang menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Kita tidak sama seperti dunia ini. Kita tidak sama seperti Babel. Tetapi kita menggambarkan anak-anak kerajaan Allah yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari jika masih ada di antara kita yang suka dengan jalan yang lebar itu, kembali. Karena engkau milik Kristus, engkau harus berjalan di jalan yang sempit, jalan moralitas. Jangan milik Tuhan, berjalan di jalan yang lebar sama seperti orang berdosa. Kita harus berjalan di jalan yang sempit, yaitu jalan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan jalan di jalan yang sempit? Adalah kita berjalan di jalan salib. Yesus memilih jalan salib untuk menebus kita, untuk mendamaikan kita. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan berkata, agar supaya kita berjalan memikul salib. Berjalan di jalan salib. Artinya apa? Jalan yang sedia untuk berkorban. Jalan pendamaian, jalan penebusan. Saudara dan saya harus menjadi orang yang rela berkorban demi agar supaya banyak orang diselamatkan. Kita harus rela berkorban
agar keluarga kita menjadi baik-baik saja. Kita tidak diajar di jalan cari menangnya sendiri. Itu jalan lebar, itu jalan berdosa. Orang Kristen tidak boleh cari menangnya sendiri. Justru kita harus rela berkorban. Semakin dewasa kita di dalam Tuhan, kerelaan kita untuk berkorban, kerelaan kita untuk mendamaikan, kerelaan kita untuk menebus harus semakin kuat. Demi semua jadi baik, saya rela dikorbankan. Saya rela minta maaf. Saya rela dianggap bersalah. Saya rela bekerja paling banyak. Saya rela mendapat bagian paling sedikit. Saya rela mengalami aniaya atau apapun juga. Itulah jalan salib. Jalan yang sempit. Itu bukan jalan nista. Itu jalan kehormatan. Itu jalan kemuliaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita diajar untuk merendahkan diri, kita diajar untuk menjadi hamba, kita diajar untuk melayani, dan itu Tuhan Yesus sudah lakukan lebih dulu. Dia datang ke dalam dunia menjadi hamba, hamba yang membasuh kaki murid-muridnya, dan dia rela disalahkan, dianggap berdosa, sampai mati disalibkan. Jalan salib itulah yang harus kita lewati dalam pemahaman berjalan di jalan yang sempit. Saudaraku sekalian, mari kita keluar dari nilai-nilai dunia ini yang menipu kita, mengajar kita, sampai hidup kita tidak terlihat Kristus ada di dalam kita. Tetapi dunia yang ada di dalam kita, kesuksesan yang ada di dalam kita, kekayaan yang ada di dalam kita, bukan itu rancangan Tuhan atas hidup kita. Saudara dan saya sudah membuat satu kontrak dengan Tuhan. Kita harus berjalan di jalan yang sempit. Karena itu mulai hari ini, saya mengajak saudara sekalian, kedatangan Tuhan sudah dekat. Inilah masa penantian. Tuhan sedang mencari orang-orang yang secara akurat hidup, beriman, percaya kepadanya. Mari kita tinggalkan agenda-agenda pribadi kita. Karena Tuhan sudah membuka mata kita melalui peristiwa yang sedang kita alami sekarang ini. Segala sesuatu tidaklah ada artinya jika di luar Tuhan. Hanya oleh karena virus yang kecil, rencana-rencana orang-orang harus dibatalkan. Tetapi saudaraku sekalian, firman Tuhan tidak ada yang bisa membatalkan. Bahkan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Hari ini, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Saudaraku sekalian, mari kita tidak sekedar menerima perjamuan kudus, tetapi mari kita memeriksa hati kita. Tuhan, sudahkah aku berjalan di jalan yang sempit? Sambil menerima perjamuan kudus, kita renungkan dan mari kita membuat keputusan. Aku akan berjalan di jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan dan jalan
yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Mari kita berjalan bersama Yesus, saudara dan saya akan mendapatkan pemulihan. Ternyata setelah dijalani, jalan yang sempit itu adalah jalan yang indah. Hanya sedikit orang yang mau. Saya harapkan itu termasuk saudara-saudara dan saya. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh diingatkan lagi untuk kami tidak mengambil jalan yang lebar, tetapi kami mengambil jalan yang sempit, seperti yang Tuhan sudah beritahukan kepada kami. Anak-anak-Mu Tuhan, hamba doakan agar mereka mendapat pengertian dari Tuhan, dari Roh Kudus secara langsung. Dan mereka sedia dengan hati yang rendah untuk mengambil jalan moral, untuk mengambil jalan kebenaran, dan untuk mengambil jalan salib dalam hidup mereka. Ya Bapa di surga, pada akhirnya kami akan berkemenangan, kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi dipulihkan, kami menjadi teladan, kami menjadi tangan Tuhan untuk menjadi saksi di seluruh muka bumi ini, sehingga semua orang boleh datang kepada Yesus dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang berjalan di jalan yang lebar. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi perilaku, tutur kata, sikap, dosa masuk di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Tidak lagi ada pemimpin-pemimpin, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup dalam hawa nafsu, dalam kesombongan, dalam pikiran-pikiran kotor, dalam perilaku yang jahat. Di dalam nama Yesus, kiranya itu sudah menjadi masa yang lalu. Dan di masa yang akan datang, kami mau berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara di rumah, tiba saatnya kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa menyiapkan lebih dulu roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah memanggil kami, sehingga hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami sebentar akan menikmati perjamuan kudus ini. Mari Roh Kudus, Tuhan tolonglah Engkau layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba menumpangkan tangan atas roti dan anggur, baik yang ada di tempat ini maupun yang dipegang anak-anak-Mu jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa yang akan makan dan minum, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi. Tuhan Yesus
mati di kayu salib untuk menebus kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami hidup oleh darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa, demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari sekarang kita pegang roti dengan tangan kanan kita tinggikan roti ini di atas kepala kita. Sebelum makan, saya akan membaca firman Tuhan. Inilah tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Saudara bisa membukanya. Dan inilah darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hura para kalama syanda yata karapayama. Hera kalapaya narakana masyana. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkau menebus dosa kami. Engkau mati agar kami hidup, Engkau sakit agar kami disembuhkan, Engkau terkutuk agar kami diberkati. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kemenangan yang Tuhan sudah beri kepada kami atas dosa-dosa, sehingga kami tidak lagi tunduk kepada dosa. Engkau memberi kemenangan kepada kami atas setan-setan roh-roh jahat, sehingga kami tidak tunduk dan diperhamba oleh mereka. Kami hanya tunduk kepada Tuhan, dan kami mengusir si jahat dari hidup kami, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kemenangan kepada kami atas sakit penyakit. Kami memiliki kesehatan ilahi. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami dijauhkan dari segala wabah. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kemenangan atas kutuk. Sehingga hidup kami adalah untuk diberkati. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan di mana saja berada, jika engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, beriman bersama saya, di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu, aku perintahkan demi nama Yesus, oleh bilur Tuhan,
setiap sakit pergi. Setan yang menyebabkan sakit, aku perintahkan engkau keluar. Demi nama Yesus, anak-anak Tuhan mengalami kesembuhan. Engkau yang mengalami beban berat pergumulan, angkatlah tanganmu di dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan, dari atas, dari surga yang mulia. Terimalah kasih setia Tuhan, terimalah pintu-pintu dibukakan bagimu, jalan keluar dibukakan bagimu. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Setiap pergumulan beban beratmu diangkat oleh Tuhan. Diganti dengan sukacita, damai sejahtera. Penderitaanmu berubah menjadi kesempatan, peluang-peluang yang besar dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di hari-hari kami harus tinggal di rumah. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru kepada sidang jemaat Tuhan. Sehingga mereka mudah beradaptasi dan sekarang mereka mengalami sukacita damai sejahtera yang datang dari atas, bukan dari dunia ini. Sehingga mereka tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami terima. Demi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, biarlah firman Tuhan terus-menerus memerdekakan hidup kita, dan biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian penyembahan sungguh indah. Haleluya. pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memberikan kasih setia, rahmat kepada setiap umat manusia. Sekarang ya Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka dan seisi rumah mereka, masing-masing keluarga. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka.
Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pengertian, kepandaian kepada yang sekolah di rumah. Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan dengan kecukupan usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah masa yang sulit. Mereka menerima berkat yang tetap tercurah dari surga atas hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Keluar masuknya setiap jemaat-Mu Kau memberkati. Tuhan melindungi setiap jemaat Tuhan dari tertular corona. Tuhan menolong mereka dari sikap hidup yang tertib dan disiplin. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan syukur mereka. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati persembahan misi mereka. Tuhan memberkati persembahan khusus mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan mencurahkan kasih karunia, sehingga anak-anak-Mu tidak ada satupun yang kekurangan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara, sekarang sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya, mari kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang ada di rumah. Haleluya.